Kemarin saya ditelepon sama seorang wanita, Bu. Ada seorang wanita telepon, Pak Ustadz, apa Ustadz berkenan ceramah di tempat kami? Saya bilang insya Allah, tanggalnya kosong, siap, insya Allah saya berangkat. Tapi mohon izin Pak Ustadz, kenapa? Ini acaranya di hotel. Mbak, nggak masalah di hotel dimanapun, yang penting acaramu yang benar ya. Ini acara apa dulu nih? Alhamdulillah kalau Ustadz berkenan, ini acaranya syukuran Pak Ustadz. Kalau syukuran ya pasti maulah saya. Cuman kalau boleh tahu nih syukuran apa dulu? Alhamdulillah kalau Ustadz berkenan, ini syukuran dalam rangka pembukaan diskotik baru Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan doa dari Pak Ustadz, diskotik kami makin barokah dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Barokah kundulmu situ ya. Lihat Bu, apa pelajarannya apa? Artinya kalau orang yang hidup dalam dunia gemerlap malam saja mudah bersyukur, orang yang hidup dalam dunia maksiat saja bisa bersyukur, apalagi keluarga Polda Kaltim yang Masya Allah wajah-wajahnya saja memancarkan aura keimanan, walaupun potongan tetap mencurigakan ya. Ini wajah saya hari ini bersinar, kena sinar matahari Pak ya. Ada pengajian Ustadz ditaruh tepat di bawahnya matahari baru di sini. Yang panitianya nggak jelas kok ya. Jadi subhanallah, apa selesai pengajian tak gosong mukaku Bu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak apa-apa Bu, saya ini sudah mengisi kajian di Polda Kaltim kalau tidak salah udah 8 atau 9 tahun yang lalu Pak. Jadi insya Allah sudah kayak keluarga lah, udah biasa didolimi seperti ini ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah arti kebahagiaan. Nah yang kita syukuri hari ini bukan nikmat harta, bukan nikmat wanita, bukan nikmat anak yang kita cinta, tapi nikmat iman yang terpatri di dalam dada. Dan nikmat iman ini diuji hadirin dengan dihadirkannya sebuah perkara yang sebenarnya mohon maaf ya tidak masuk akal, sebuah kejadian agung yang bernama Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi iman bersyukur Bu. Kita siapa Pak? Ya, kita ini Masya Allah orang biasa, tapi kita lahir dari rahim wanita yang beriman. Ibu kita beriman, bapak kita beriman, bahkan kita tinggal di kota Balikpapan beriman, bersih, indah, aman dan nyaman. Ku bela, ku bangun, ku jaga beruang madu Persiba. Degradasi Liga 3, kalau main selalu kalah ya. Jadi Masya Allah ya, sebenarnya Persiba kalah bukan karena lemah, tapi karena kita menghormati tamu yang datang ke bangsa kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran buat kita, iman diuji Bu. Ada kejadian Isra Mi'raj yang agung, saking agungnya Pak, Bapak Ibu bayangin ya, Allah saja sampai bilang begini, tadi dibaca qari kita, Masya Allah suara merdu, Subhanalladzi asra bi'abdi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Suci zat yang telah memindahkan Nabi Muhammad. Yang ngomong ayat ini siapa Pak? Ini bisa ngomong nggak sih orang-orang ini ya Pak? Yang ngomong ayat ini siapa? Allah. Allah memuji zat yang memindahkan Nabi Muhammad. Yang memindahkan Nabi Muhammad siapa? Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Itu saking dahsyatnya kejadian Isra Mi'raj. Di Islam, di Quran tuh ada namanya kejadian hijrah, tapi nggak ada Pak Maha Suci zat yang memindahkan Nabi dari Makkah menuju Madinah, nggak ada. Di dalam Islam itu ada di Quran kejadian perang Badar, tapi tidak ada Maha Suci zat yang memenangkan perang Badar. Hanya Isra Mi'raj saja Pak. Kenapa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Buat apa ya Allah? Linuriyahu min ayatina, aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Jadi berangkat dari kesedihan Pak, mungkin tidak banyak orang tahu ya, Isra Mi'raj itu hiburan Bu dari Allah untuk Nabi tercintanya. Karena waktu itu Nabi ditinggal dua orang yang sangat dicintai Nabi. Bukan urusan Nabi meninggal lantas Nabi jadi lebay, tidak. Tapi dua orang ini yang mensupport dakwah Nabi. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua adalah Bunda Khadijah bintil Khuwailid Al-Kubra.
Abu Thalib ini melindungi dakwah secara perpolitikan. Mohon maaf, orang Islam tidak boleh anti dengan politik, harus memilih pemimpin yang terbaik. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena dari kepemimpinan yang baik akan muncul undang-undang yang baik. Dari undang-undang yang baik mencetak masyarakat yang baik, mencintai agamanya, mencintai negaranya. NKRI tercinta yang kita sayangi, yang kita pelihara ini. Jadi teman-teman, perpolitikan penting. Makanya nih anak-anak muda, saya bilang tolong jangan jadi ustadz semuanya. Harus ada yang jadi polisi-polisi yang memegang kebaikan. Ini anak-anak muda yang seperti ini mantap, baju polisi, main rebana oke, ngaji oke, ya kan? Nah ini harus ada begini. Ini kalau segini banyaknya jadi ustadz semua, kacau jadwalku Pak. Saingan memang kita, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka harus menjadi pejabat, mereka menjadi Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolri kalau perlu. Jadi orang-orang hebat yang besok menelurkan kepemimpinan yang membahagiakan bawahannya dan khususnya masyarakatnya. Yang kedua, Khadijah mensupport melalui dana, pakai fulus Bu. Apa fulus? Afafun dengan fulus, mulus, wa tanfa fulus, mangfush. Tahu fulus? Jangan dipikir kalau ceramah begini Pak, mohon maaf, Bapak pikir mentang-mentang ini ceramah, buah vita ini dibeli pakai doa gitu. Pakai duit bro. Ya, jangan dipikir mentang-mentang ini ceramah terus meja yang cantik, udah kayak pengantenan ini mejanya ya. Mantap memang Bu. Ini dipikir dibeli pakai doa, pakai duit. Ibu pikir mentang-mentang saya ustadz, jauh-jauh dari Karangjati ke Polda Kaltim terbang naik ambal begitu. Naik motor, pakai bensin, bahkan tadi Pertamax lebih mahal. Makanya wajar dikasih kue, Masya Allah. Tapi dari tadi saya nggak dipersilakan Pak. Saya itu lapar, mau makan, saya lirik Pak Kapolda kok nggak buka-buka kotak begitu. Pakai ada buah, plastiknya masih utuh lagi. Ini kan pencitraan Pak, ya. Jadi subhanallah. Ya kita ini sebagai tamu malulah Pak Kapolda belum nyentuh, masa saya makan kok kayak geragas begitu ya. Jadi subhanallah hadirin, ini dibeli pakai duit Ibu. Makanya ke depan harus ada orang-orang kaya yang mensupport kegiatan-kegiatan di masjid kita secantik ini ya Allah. Coba lihat kuning-kuning cantik, mirip kayak masjid di tempat saya, kuning-kuning atapnya Pak, bekas tampias gitu ya. Jadi hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan wafatnya dua orang ini, maka Nabi terdolimi, Nabi tersakiti, Nabi dibuli. Di tengah itulah Allah tidak ridho. Allah turunkan malaikat Jibril membawa Nabi, menunjukkan kebesarannya. Makanya tadi ayatnya gimana? Linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaranku. Ya Allah, ya Bu. Makanya luar biasa Pak, kejadian ini waktu pulang, jangankan Mi'raj, Isra-nya saja orang Arab nggak percaya Pak. Muhammad, kau pikir kami bodoh apa? Perjalanan Makkah Palestina itu ditempuh 2 bulan PP, kau tempuh 1 malam. Otakmu di mana? Kata Nabi Muhammad, terus aku harus bagaimana? Udah Muhammad, ya ikam kada usah banyak berpandir lah. Kalau memang kau betul-betul pernah ke sana, nih dengerin, ketepatan aku baru pulang dari Palestina. Aku mau tanya sama engkau Muhammad, berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Coba bayangin Pak. Mohon maaf Bu ya, Pak, jawab pertanyaan saya. Pernah ke Islamic Center Pak? Sekali lagi Bapak nggak jawab, saya pulang ya. Sudah mulai emosi nih Pak. Saya kalau kena matahari gini, emosi terus bawaannya. Pak, saya ulangin lagi, pernah ke Islamic Center Balikpapan? Gak usah bentak juga Pak, biasa aja. Astagfirullah. Ada Ustadz dibentak itu ya. Yang pernah ke Islamic Center saya tantang, berapa jumlah pintunya Islamic Center? Tuh kan, nggak tahu kan? Nggak usah jauh-jauh ke Islamic Center Bu. Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai tiap hari Bapak datengin. Ayo saya tantang, jawab dalam 1 menit, saya berangkatin umroh. Serius, pakai Abu Tur Travel. Abu Tur udah bangkrut Pak, udah di penjara sini orangnya ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayo jawab pertanyaan saya, berapa jumlah tackle yang ada di sini? Nggak bisa jawab kan? Jadi artinya apa? Ini namanya crazy question, pertanyaan bodoh. Tapi kalau Nabi tidak jawab, Nabi dibilang pembohong lagi. Akhirnya Allah tidak ridho.
Allah turunkan malaikat Jibril membawa replika Masjidil Aqsa, Pak. Masya Allah, diturunkan begini. Ini untuk pertama kalinya teknologi 4D diturunkan Allah, kelihatan begini. Nabi dengan mudah, pintunya ada sekian, jendelanya sekian, ininya begini, itunya begitu. Masya Allah, warna-warni, sama kayak Masjid Al-Ikhlas ini. Ambalnya warna merah, dindingnya warna biru, coklat, putih, kuning, hijau, lengkap, tergantung partai mana yang menyumbang, ya, luar biasa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ada masjid kontras warna semua kayak begini baru di sini nih, ya. Jadi teman-teman, ini masjid diangkat begini, Nabi tunjuk. Akhirnya orang yang tadi awalnya melecehkan Nabi justru menjadi orang yang pertama kali berikrar di hadapan Nabi, nashhadu bi annaka Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi engkau Muhammad adalah utusannya Allah. Allahu Akbar. Disitulah diikuti dengan orang-orang yang bersyahadat. Tadinya maksud hati Nabi dilemahkan, tapi justru Nabi semakin kuat. Ini konsep dasar Isra Mi'raj, Bu. Berangkat Nabi Muhammad melalui sebuah pemikiran yang tidak masuk di akal. Sampai Nabi di Masjidil Aqsa dalam hitungan tidak lebih dari beberapa detik saja Nabi turun, dan waktu itu Masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ya. Faidan biunasin, Nabi tiba-tiba melihat sekelompok orang pakai baju putih-putih, yastakmiluna libasal bayab, menggunakan pakai baju putih-putih. Nabi tanya Jibril, ya Nabi, man haula Jibril, siapa mereka Jibril? Ulaikal anbiya alladzina ba'atsahumullah min qablika ya Rasulullah. Mereka adalah nabi yang diutus sebelum engkau ya Rasulullah. Nabi menangis, Pak, bahagia. Lebih menangis lagi ketika Nabi disuruh maju menjadi imam. Nabi merasa tersanjung. Nabi ke depan, padahal di situ ada kakeknya Nabi Ismail, ada datuknya Nabi Ibrahim, ada eyangnya Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad yang masih muda, yang masih kecil dibandingkan dengan nabi-nabi lain, diminta jadi imam. Saatnya yang muda tampil berbicara. Begitu ngeri, Bapak, kalau kita lihat itu. Nabi Muhammad masih junior maju jadi imam. Makanya kalau milih imam bukan urusan tua, Bapak. Ada orang itu, mohon maaf, hadis Abu Sa'ad Al-Khudri menyatakan, siapa yang paling berat menjadi imam ya Rasulullah? Aqra'uhum li kitabillah, kata Nabi, yang paling menguasai bacaan Qur'annya. Kemudian siapa lagi Nabi? Kalau bacaannya sama, maka cari mana yang lebih menguasai hadis dan fikihnya. Wa in kanu fil hadisi sawa, jika sama juga Nabi, cari mana yang lebih dulu hijrahnya. Jika hijrahnya juga sama ya Nabi, cari mana yang lebih tua. Jadi tua itu masuk perhitungan, tapi nomor 4. Kalau imamnya yang muda bagus, yang tua bagus, ini yang muda gaya Muzammil, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mantap, yang tua nggak kalah Imam Sudais. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang muda mundur wir. Yang tua maju. Tapi mohon maaf Bapak, kalau yang muda bagus, yang tua jelek, yang tua yang mundur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhirnya, wahiril maghdubi alaihim waladdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Kata kaitnya, kurang ajar kamu tuh. Jadi mohon maaf, saya ceramah gini Pak, mohon izin Pak, dimarahin sama pengurus masjid. Ustadz ini ya, dulu kan adab daripada ilmu. Jangan sok pinter Pak Ustadz. Mas, kalau masalah adab number 1, tapi masalah syariat itu bukan urusan adab. Syariat itu kemampuan. Tapi nggak beradab Pak Ustadz. Dulu kan yang tua. Sekarang gini aja Pak, naik pesawat pakai Garuda. Ketika naik pesawat Garuda, tiba-tiba Garuda menawarkan 2 pilot. Bapak pilih yang mana? Yang satu tua, yang satu muda. Yang muda jam terbang tinggi, sudah sampai ke Eropa. Yang tua sejujurnya baru pegang pesawat hari ini. Biasanya bawa Gojek. Kira-kira, ayo jawab yang kenceng. Pilih yang tua apa yang muda? Gak sopan Bapak ini ya. Bapak-bapak, pasti kita pilih yang muda Pak.
Ini bukan urusan adab etika, ini urusannya kemampuan. Makanya saya tuh seneng Pak ngelihat polisi itu. Ini teman-teman ya, kalau suaranya merdu, polisi adzannya bagus, saya bisa kok adzan kayak dia. Tapi kalau ustadz yang adzan, tidak ada orang muji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wajar lah, dia kan ustadz. Wajar lah, dia kan lulusannya aman. Tapi kalau pakai seragam polisi mantap, seragam lengkap dengan semua pakaiannya sempurna, terus adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pasti gini, ada yang di belakang syuting. Wah, hai guys, ada polisi adzan guys. Pasti viral itu Pak. Jadi artinya kebaikanmu yang sedikit itu lebih gede dibandingkan kebaikan saya yang besar. Sadar nggak sih? Seragam Bapak ini amanah Pak. Demi Allah ini seragam keren loh. Ya jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dengan baju inilah Bapak dimuliakan di masyarakat. Dengan baju inilah Bapak dimuliakan di tengah umat. Bapak-bapak mohon izin, mohon maaf. Ya saya itu datang ceramah Isra Mi'raj, capek-capek saya ceramah. Bapak tahu datang Babinsa, duduk di samping, datang Babin Kantipnas, duduk di samping, nggak ngapa-ngapain, makanannya sama. Bahkan sebelum ngicipin dia udah makan duluan. Hanya karena seragamnya, sedangkan saya yang teriak-teriak belum sempat makan. Kayak apa mau makan, masih diplastikin buahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, ayo yang muda ya. Ini kalau adzan ngeri Pak, anak-anak muda apalagi kalau polisi yang adzan kan mantap itu. Hayyalah sholat, itu setan kabur semuanya. Tapi coba kalau yang adzan hayyalah sholat, itu setannya aja gini, ini serius gak sih ngusir aku orang ini? Jadi hadirin yang berbahagia ya Pak, makanya kemarin saya pernah diundang di Jonggon Pak, di SPN. Saya ngobrol sama kepala sekolah yang saya lupa, ada orangnya di sini ya? Ada kepala sekolahnya ngobrol sama saya, Pak Ustadz, tablik akbar waktu itu. Wah keren acaranya di SPN Jonggon sana. Luar biasa Pak, di pelosok pedesaan, tapi makanannya ngeri waktu itu. Ini di tengah kota biasa aja. Saya bilang Pak, di sini ada jalur Ustadz jadi polisi melalui jalur penghafal Quran. Masya Allah, ini mantap ini. Ada polisi jalurnya qori Quran Pak Ustadz. Ini yang penting karena mohon maaf Pak, Bapak kalau udah punya ilmu begini nih, masuk ke masyarakat gampang lah, ya kan? Adzan di situ, apalagi ngimamin di situ, orang akan kagum. Dan kalau udah dicintai Pak, Bapak ngomong apa aja Pak pasti akan diturutin. Masyarakat itu cuman trust, kepercayaan saja. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad dipilih menjadi imam dahsyat. Kemudian Nabi melakukan perjalanan yang kedua, ini yang disebut dengan perjalanan Mi'raj. Makanya saya sering bilang Isra dan Mi'raj itu dua hal yang berbeda. Makanya yang betul bukan Isra Mi'raj, tapi Isra dan Mi'raj. Tuh gitu ya. Nih kayak di spanduk begini mestinya dikasih dan. Udah ada foto saya lagi, Masya Allah ya. Enggak, biasanya kalau ceramah itu ada foto saya begitu. Ini kayak nggak niat memang undang saya. Astagfirullahaladzim. Biasanya sebelah kanan foto Pak Kapolda, saya sebelah kiri. Biasanya gitu. Ini kalau kayak gini nih nggak niat memang saudara. Jadi hadirin yang berbahagia, nggak apa-apa Pak, santai aja ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Mi'raj itu terbang ke langit. Dalilnya beda. Tadi yang dibaca oleh qori kita tadi surat Al-Isra itu tentang Isra saja. Mi'rajnya belum muncul. Itu ada di dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Allah menunjukkan Jibril dalam wujud aslinya perjalanan Isra Mi'raj Nabi ketika Nabi diterbangkan di Sidratul Muntaha. Nah sebenarnya gini, saya jadi mikirnya gini Pak, Makkah, Palestina, baru dari Palestina ke Sidratul Muntaha, berarti arahnya siku segitiga. Kalau memang Allah berkenan, bisa nggak kira-kira dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Bisa. Tapi kenapa Allah geser dulu?
Jadi ini menjadi pola hidup kita hadirin. Kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat, kita harus siap Isra. Habis Isra kita akan siap untuk Mi'raj. Dulu misal contoh ya, yang sholatnya ogah-ogahan, sekarang udah Isra Pak Ustadz geser. Nah ketika sholat udah dilaksanakan jangan puas Pak, harus dimi'rajkan dengan ilmu. Ya, harus dimi'rajkan dengan ilmu, belajar fikih sholat, ngaji pengajian rutin. Jangan cuma ngaji setahun cuma 2 kali, Isra Mi'raj Maulid Nabi, Isra Mi'raj Maulid Nabi. Dulu rutin kayak pengajian di Polda Kaltim, rutin Pak, tiap Kamis. 6 tahun yang lalu itu Pak Kapolda izin, ya 6 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak ada ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, oh masih ada, mantap berarti. Ada ilmu untuk mengupgrade agar kita naik ke atas. Maka ada pengajian seperti ini, Dinroh yang dilaksanakan di Polda Kaltim, membuat teman-teman terus naik ke atas menjadi orang yang termi'rajkan dengan ilmu. Jadi polisi juga begitu. Oh, jadi polisi dulunya ogah-ogahan, ya kan? Sekarang pengajian geser Pak, nyamping set. Ketika udah geser jadi polisi yang baik belum cukup, naik lagi di upgrade kepolisiannya. Agar jadi polisi mendapatkan nilai pahala. Karena kalau Bapak cuma niat cari duit Pak, mohon maaf rugi jadi polisi Pak. Saya tuh kadang-kadang serius, kasihan ngelihat teman-teman polisi, orang Idul Fitri dia malah jaga jalan. Saya tuh kadang-kadang nggak tega Pak. Orang lagi santai-santai malam tahun baru, Bapak pakai baju dinas ngatur orang. Ini kayak begini kalau nggak niatkan cari pahala, rugi berapapun gaji Anda. Saya dengar kabar katanya polisi ini gaji terendahnya sekitar 45 juta Pak ya. Hah? Aminmu kayak menderita gitu, amin. Tidak mungkin deh gitu ya. Jangan gitulah Pak ya. Jadi berapapun gaji Bapak rugi. Kalau Bapak niatnya cari pahala, dapat pahala. Niat cari uang, dapat uang. Pak Ustadz gak usah munafik lah Tat. Polisi ini profesional. Kita ini kerja, bukan pondok ini Pak Ustadz. Kami cari uang lah. Kalau Bapak cari uang, Bapak dapat uang. Kalau Bapak cari pahala, Bapak dapat pahala. Masalah dapat gaji dari negara, anggap saja itu insentif yang diberikan Allah di bumi. Gaji Bapak bukan di sini, tapi dalam bentuk deposito yang Bapak akan cairkan ketika sudah tiba saat jatuh temponya, ketika kita berada di kuburan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerjanya harus pakai etika. Menggunakan apa Bu? Etika. Apa etika Pak Ustadz? Etika. Yang pertama E, yang kedua T, yang ketiga H, yang keempat I, yang kelima K, dan yang keenam A. Itu etika. Jelas ya? Bapak ini nggak serius Pak. Orang kalau serius, apa tak? Begitu, ini nggak dia. Jelas Pak? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, etika ada 6 Bu ya. Yang pertama apa tadi Pak? Harus excellent, tampil berbeda. Mohon maaf Pak Polisi, Polda Kaltim apa hebatnya? Oh kami di sini bodi kami tinggi-tinggi. Pak polisi di mana-mana bodinya tinggi-tinggi Pak. Kami polisi di sini pintar-pintar. Yang namanya polisi di mana-mana pintar-pintar. Emang masuknya saja udah dites. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada nggak polisi yang memiliki nilai religius, menunjukkan excelnya di hadapan masyarakat? Sambil jagain gitu ya, jaga di pos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, ada komandannya dengerin dari kamar. Indahnya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama komandannya diintip lewat jendela. Ternyata TV belum dimatikan ya. Ada yang berbeda. Bisa nggak sih yang jaga-jaga pos tuh sambil bawa tasbih gitu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Keren. Jadi ada yang berbeda. Polisi bisa ngaji, itu namanya excellent. Polisi bisa main rebana, itu excellent. Polisi bisa main bola, ya kan? Mengangkat Persiba degradasi Liga 3, excellent. Jadi menunjukkan sesuatu yang kira-kira polisi lain nggak punya. Dan Nabi kita tampil beda. Makanya Nabi keren loh Pak. Bayangin ya, Nabi itu berdakwah 23 tahun. Nabi diutus umur berapa Pak? 40. Nabi mohon maaf meninggal umur berapa? 63. Berarti Nabi dakwah berapa? 23. 23 tahun itu kalau untuk urusan dakwah Pak, mohon izin, itu sebentar. Sangat sedikit. Loh, Agus Khairul Huda berdakwah dari tahun 2005. Sekarang 2024. Berarti Ustadz sudah berdakwah berapa lama Pak? 19 tahun.
Nabi Muhammad dakwanya mirip-mirip dengan saya udah. Mohon maaf, secara waktunya, secara kuantitasnya, secara kualitas, Nabi sudah memiliki umat hari ini saja followersnya 2,3 miliar. Sedangkan 23 miliar ini siap berperang, berjihad mempertaruhkan nyawanya untuk Nabi tercintanya. Mohon maaf, Agus Sairhuda berdakwah 19 tahun. Pengikutnya ya, kayak gini-gini nih. Nggak serius gitu dengerin ceramahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beda jauh. Kenapa Nabi Muhammad begitu hebat? Nabi excellent Pak, tampil beda dalam mendakwahkan dengan bahasa yang santun dan sopan. Jangankan kepada sesama muslim, bahkan kepada non muslim pun Nabi sangat indah, luar biasa. Nabi duduk di depan pintu, ada jenazah lewat, sahabatku ayo berdiri, idza raaitumul janazah faqumu, jika melihat jenazah bangun. Nabi mohon izin, kenapa? Ini yang lewat jenazahnya Yahudi. Nabi beda agama. Jawaban Nabi apa Pak? Pendek tapi sempurna. Kata Nabi, alaisat nafsan, memang dia Yahudi, tapi bukankah dia juga manusia? Jadi Nabi menghormati sisi kemanusiaannya. Padahal waktu itu antara umat muslim dengan Yahudi sedang berseteru. Lihat bagaimana Nabi kita mencintai. Lah sekarang ada orang Islam ngaku-ngaku menteror orang yang nggak ngapa-ngapain di gereja, dibom, nggak ngapa-ngapain, dilemparin bom, terus ngomongnya itu jihad dari Hong Kong. Mati syahid Pak Ustadz, syahid gondolmu, sangit iya. Itu yang di Jakarta tuh bom jalan Tamrin, katanya mati di jalan Allah. Mana ada orang mati di jalan Allah? Jihad itu mati di jalan Allah. Ini mati di jalan Tamrin, beda, ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, rahmahnya Nabi menjadikan Nabi sesosok yang excellent. Itu yang kemudian kedua T tauladan. Maka jadi polisi tidak perlu kita banyak membuat pengumuman Pak. Lebih banyak para bapak-bapak polisi memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat. Jangan pinter ngomong kalau tidak bisa melakukan. Contohnya tuh yang di pojokan tuh, mak-mak kalau udah ketemu anaknya, anak-anak ngaji. Mama kenapa ndak ngaji? Berani kau sama mama? Mama ini jelek-jelek gini lulusan pesantren. Pesantren mana mak? Pesantren kilat. 3 hari mak. 2 hari sakit, sehari bolos. Cocok sudah ya. Ibu nggak boleh Bu. Kalau kita ngomong ini iringi dengan tauladan. Makanya Nabi laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Nabi bukan pembicara yang baik, tapi Nabi memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat dan umatnya. Maka jadi Bapak polisi juga begitu. Nggak usah banyak gaya. Insyaallah Pak ya. Mohon maaf teman-teman, ada sampah di pinggir jalan, masukin tong sampah. Ya Allah Pak polisi solih banget. Begitu. Ada batu di tengah jalan, takut orang kepleset. Ada kaca bekas tabrakan, Bapak sapuin. Buang di tempat, keren banget. Ada nenek-nenek mau nyebrang, ayo nek saya seberangin nek. Nggak usah cu, ayo nek, jangan cu, ayo, tidak, ayo, semangat. Sampai depan seberangan kata neneknya, cu, ini ngerepotin. Nenek, kami warga kepolisian Republik Indonesia tidak pernah mengenal kata ngerepotin. Ini ikhlas nek, bukan ngerepotin begitu, tapi kamu yang ngerepotin nenek. Lah kok bisa nek? Lah wong nenek baru nyebrang, kamu tarik balik lagi ke sini. Saking semangat. Astagfirullahaladzim. Jangan mentang-mentang polisi main seret aja Pak. Tanyain dulu neneknya itu, sembarangan aja. Ya, jadi berikan suri tauladan. T yang kedua tauladan. H yang ketiga harmonisasi. Bagaimana kepolisian akan dicintai masyarakat? Kalau kepolisian sesama polisi, wabil khusus sesama abdi negara secara umum, kepolisian, TNI dan semuanya pemerintahan terjadi gontok-gontokan satu dengan lainnya. Makanya jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Ya, teman-teman kepolisian saling silaturahim, saling mencintai. Orang silaturahim lapang rezekinya Pak. Serius. Ya Allah Bu, saya ini kan bukan pejabat Bu, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Gara-gara apa Ustadz? Silaturahim. Itu aja senjatanya. Ustadz kemarin tuh ibu almarhumah masuk rumah sakit
restu ibu. Sudah mau bayar berapa tagihannya Mi? Ini Abi tagihannya. Saya kaget, aduh 37 juta, Masya Allah. Gak apa-apa Mi, untuk orang tua Mi ya, gak apa-apa Abi, Insya Allah, semangat. Akhirnya udah mau bayar di meja kasir, ngantri, tinggal ngantri. Datang laki-laki pakai baju warna putih-putih. Ustadz Agus ya? Iya dok. Ustadz kenal saya dokter Sumaryono, bedah penyakit dalam. Iya saya pernah ke rumah dokter ya. Iya Pak Ustadz, ini siapa yang sakit? Ibu saya dok. Ngapain di meja kasir? Ya mau bayar dok, masa nunggu gojek ya? Ya pastilah, nggak usah begayaan dok ya. Emang kenapa? Coba lihat berapa biayanya? 37 dok. Mahal banget. Siapa dokternya? Sampean ya dok. Hah? Dalam hati, menang banyak aku. Jadi sini Ustadz, sini, bawa masuk ke dalam, keluar lagi 5 menit aja Pak, nggak lama Pak. Ya Allah luar biasa. Ustadz tolong dibayar ya. Saya lihat kertasnya sama, semuanya sama, bedanya cuman ada satu angka dicoret, dikasih paraf, yang dicoret angka 3, dari 37, 3-nya dihapus, tinggal 7 juta rupiah saja. Ya Allah, ya memang 37 itu, maaf 7 juta itu banyak Bu ya, tapi kalau dari 37 Pak, jadi 7 juta itu kan kayak rasa nikmatnya gimana ya, duduk bareng Pak Kapolda makan buah bareng gitu, seneng banget itu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah tuh bahagia gitu loh, kebanggaan guys, ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu bila udah Pak Ustadz, itu gara-gara apa? Silaturahim. Anak Ustadz Bu masuk RSPB Pak ya, ketemu dokter spesialis anak, dokter baik. Ustadz Agus anaknya, iya dok. Udah Ustadz nanti bayar kamar aja ya, nanti medis saya yang urus semuanya. Jangan dok, gak apa-apa Tat. Jangan dok, jangan sebagian, semua aja dok. Begitu. Orang sedekah kok nanggung, nanti masuk surga kaki 1 loh dok ya. Jadi subhanallah. Bahkan kemarin Pak 2019 saya langsung yang jatuh kecelakaan, nih patah tulang sebelah sini, dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, kata dokternya, Ustadz antum ini udah patah udah 1 hari, Ustadz kok bisa kuat begitu? Ya nggak apa-apa dok, saya nggak kerasa aja. Udah Ustadz nanti operasi. Hati saya udah dep. Wah kalau siloam operasi udah kebayang Pak berapa biayanya. Mi siapin 50 juta. Sudah disiapin uang 50 juta, mau bayar, mohon maaf Bu ya, karena langsung ustadznya nggak pakai dipotong, gratis 0%. Siapa yang bayarin? BPJS. Jadi teman-teman, itu karena ustadz rajin silaturahim dengan BPJS. Loh, saya nafkahi padahal bukan istri loh Bu, tiap bulan saya bayar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah arti daripada harmonisasi. Jadi sesama teman-teman polisi, biar lapang rezekinya, sering-sering silaturahim, baik di internal sesama polisi, termasuk ke eksternal kepada masyarakat. Banyak itu beberapa polisi datang juga ke rumah saya itu, Pak Ustadz mau silaturahim, ayo datang gitu ya. Cuman beda kalau pengusaha yang datang kan bawa parcel gitu, kalau polisi datang ya begitu deh, nggak bawa apa-apa ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kadang-kadang subhanallah luar biasa teman-teman yang dirahmati Allah, datang silaturahim itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Ini harmonisasi. Yang keempat adalah integritas. Integritas penting Pak, mohon maaf, jadi polisi godaannya luar biasa. Ustadz tahu loh, jangan ditanya, ada ustadz jujur itu bukan karena keimanan, tapi karena nggak punya kesempatan. Tapi seorang polisi yang punya kesempatan melakukan kemaksiatan, melakukan kecurangan, tapi dia punya Allah, dia menolak itu semua, itulah polisi yang mantap di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Serius Pak, makanya konsep dasarnya muraqabah. Apa muraqabah Pak Ustadz? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Imam Ghazali berkata, berjudilah kalian, mabuk-mabuklah kalian, syaratnya satu saja. Apa Imam? Cari tempat yang ketika engkau bermaksiat, Allah gak bisa ngelihat dirimu. Di mana tempat kita mau bermaksiat hadirin? Dan yang ke-6 atau yang terakhir, udah terakhir ini Pak, semangat Pak ya. Ini terakhir Bu. Ini kalau udah terakhir gitu Ibu tuh Masya Allah luar biasa. Ya padahal yang terakhir ini padahal mau Ustadz bagi jadi 15 bagian. Kurang lebih ya setengah-setengah 12 lah Pak. Gimana? Mau setengah 12? Aku yang tidak mau Pak ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah antusias. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Jadi kita ini mau apa-apa butuh ikhtiar Pak. Jadi polisi mau sukses, adakan pelatihan, adakan ini itu pelatihan dan sebagainya, itu namanya ikhtiar.
Mohon maaf, Nabi Muhammad ketika beliau berhijrah, Nabi dikejar sama orang kafir Quraisy. Ketika Nabi dikejar, Nabi sembunyi di dalam gua. Nama guanya gua apa, Pak? Tuh, gua Hira. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu keles. Gua Tur. Astagfirullahaladzim. Ada satu polda salah semua kayak begini. Teman-teman yang dirahmati Allah, gua Tur. Nabi masuk ke dalam gua Tur. Saya mau tanya, emang Nabi takut? Emang Nabi takut? Mana ada Nabi takut? Nabi masuk ke dalam gua untuk menunjukkan begini loh caranya kalau mau jadi orang sukses. Ya, kalau mau sukses ikhtiar. Bunda Hajar berlari Safa Marwah. Kenapa beliau nggak manis duduk, ya Allah beri aku air? Enggak, lari Bu. Dapat air nggak Bu? Ini ibunya bisa ngomong nggak sih? Dapat air nggak Bu? Enggak. Airnya tuh di kakinya Ismail, Pak. Des, keluar airnya. Wush. Namanya Ismail, bocah kecil, seneng kan? Zam-zam. Makanya zam-zam tuh nggak ada artinya. Zam-zam itu ucapan anak bayi. Zam-zam, makanya disebut air Zam-zam. Coba beliau bilang Coca-Cola, maka disebut Coca-Cola. Apalagi Ismail bilang buah-buahan, dibuka plastiknya. Allah, itu pasti akan lebih dahsyat itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada ikhtiar. Ya kayak gini, saya ini lagi berikhtiar, Pak, ya toh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan juga sholat, Pak, ya. Karena Isra Mi'raj tanpa sholat juga tidak ada artinya. Dan sholat itu bagian dari ikhtiar kita menjemput kesuksesan yang diberikan Allah kepada kita. Apapun yang terjadi, sesibuk apapun dirimu, loh, sholat itu ibadah yang paling keren. Bayangin, semua ibadah diturunkan dari langit turun ke bumi, hanya sholat yang diangkat dari bumi naik ke atas langit. Makanya apapun kesibukanmu, segede apapun tanggung jawabmu, sholat tetap nomor 2, Pak. Ya, nomor 1-nya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gak pernah TPA ini kok, ya. Jadi teman-teman, sholat itu nomor 1 atau nomor 2. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah nomor 2. Nah di situ sholat, Bu, ya, gak bisa ditinggalkan. Jangan, Pak Ustadz tapi sibuk. Gak bisa. Pak Ustadz mungkin ada udzur, ada keringanan mungkin. Bentuknya bisa jadi jamak, qasar. Sholatnya mungkin diringankan, tapi meninggalkan sholat gak ada. Sholat, berdiri. Kakiku keselau, Pak Ustadz. Duduk, Pak, pantatku bisulan. Tidur miring, tanganku kecepit pintu. Tidur telentang, punggungku ketabrak gojek. Pakai isyarat, aku stroke, tidak bisa gerak. Pakai hatiku tidak berfungsi. Panggil Ustadz, kita sholati, berarti sudah mati. Pak, Bu, jelas ya? Tolong dijawab yang keras, Pak, ya. Bantu saya. Orang makan, sapi juga. Yang semangat dong. Orang minum, sapi juga minum. Mantap. Orang tidur, sapi juga tidur. Orang sholat, sapinya enggak sholat. Berarti yang enggak sholat seperti sapi. Bapak yang ngomong, bukan saya loh, ya. Bapak sholat, istri enggak sholat, dibiarin. Berarti bapak kawin sama ibu. Sholat, suami ngorong enggak dibangunin. Berarti ibu tiap malam tidur sama. Jadilah anak, jadilah keluarga sapi yang berbahagia. Makanya, nak, sholat, nak, sholat, nak, itu yang kecil-kecil dibangunin, Bu. Ustadz ini loh, kasihan, Tat masih kecil, dia ngantuk, seret. Ustadz ini jahat banget main seret-seret. Sekarang gini aja, saya tanya balik sama bapak, andai kata naudzubillah, jangan sampai terjadi, anaknya tidur di kamar dikelilingin api, ibu bangun, nak, bangun, nak, kebakaran. Anaknya gini, ngantuk, Bu. Demi Allah, jawab, dibiarin atau diseret? Itu sudah paham. Maka lindungi anak-anakmu dari api neraka sebagaimana kau melindungi anak-anakmu dari api dunia, karena panasnya api dunia hanya 1/70 dibandingkan api neraka. Salatnya diperindah dengan 2 perkara. 1, dengan ilmu, ngaji fikih salatnya dijalanin. Yang kedua, dengan apa, Pak Ustadz? Dengan khusyuk. Salatnya harus yang khusyuk agar menimbulkan efek yang sempurna. Biar khusyuk, maka yang pertama harus tahu artinya. Mustahil Bapak bisa menikmati salat tanpa mengetahui artinya. Yang kedua, salatnya harus yang ihsan,
Maaf, saya ulangi, harus yang khalis, yang bening. Apa bening itu Pak Ustadz? Tidak boleh terganggu dengan yang lainnya. Contoh, sholat nahan lapar, nggak boleh Pak. Sholat nahan kencing, nggak boleh. Pasti Bapak nggak khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, udah di pucuk ya Allah. Pucuk, pucuk, pucuk. Kenikmatan teh ada di pucuknya. Imamnya baca apa? Al-Kautsar. Alhamdulillah, imam yang soleh. I love you baby. Imamnya baca waladhdallin amin inna yang belakang kurang ngajar kok mam, kau tipu aku ji. Ya, yang kedua, yang ketiga, atau yang betul-betul terakhir. Ini udah terakhir betulan ini ya. Teman-teman yang berbahagia, salatnya harus yang ihsan. Apa ihsan Pak Ustaz? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, au ka'annahu yaraka, atau seakan-akan Allah yang melihat dirimu. Jadi salat itu gini Pak. Nih, nunduk ke bawah. Bu, bayangin Bu ya, di atas ini ibu merasa dipandang oleh Allah yang Maha Perkasa. Di belakang ada malaikat Israel pencabut nyawa, sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka. Kita sholat di tengah-tengah, yang bisa jatuh di antara keduanya. Ya Allah, praktekin tahajud Pak. Ya, matikan lampunya, matikan cahayanya, semuanya mati. Kemudian Bapak sholat. Allahu Akbar. Bayangkan di dunia ini hanya ada kita dan Allah. Itu dalam banget tuh artinya tuh. Ya, luar biasa. Mirip kayak sholat di depan calon mertua. Wih, khusyuknya luar biasa. Jadi imam, tiba-tiba di belakang ada Bapak Kapolda. Wih, itu imamnya pasti berubah lagunya. Allahu Akbar. Oh, ketendang memang kok dari belakang. Giliran sholat di mes, gak ada yang lihat. Wih, sholatnya ngebut, ngalang-ngalai Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking lajunya, Sami Allahu Akbar. Dia rapelnya jadi salah. Jangan laju-laju, tenang-tenang dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan. Kok Bapak tahu Pak? Lagu itu Pak, bagian sini tua-tua sih nggak paham ya, kasihan. Ini yang muda-muda nih nyambung nih, subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, santai. Nah, sholat jangan laju. Ada sholat itu ngebut, ngalai-ngalai Valentino Rossi. Saya bilang jangan. Tapi juga jangan terlalu lama ya, karena ada juga imam yang keterlaluan itu Bu. Masa maghrib baca surat Yasin? Serius Pak? Waladhdallin amin Yasin. Yang belakang gini, mampus aku mam. Sampai kapan kita selesai ini? Wal Qur'anil Hakim. Jemaahnya bubar Bu, satu-satu Bu, pergi. Habis tinggal satu yang bertahan, tapi si imam belum sadar nih. Tasawuf akhir, assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim. Mana jemaahnya? Habis. Subhanallah, balik badan dia. Mana teman-temanmu? Yang belakang nih emosi juga dia. Sudah pulang Pak Imam. Kenapa kau tidak pulang sama teman-temanmu? Pak Imam, aku yang pegang kunci masjid ji. Kalau ndak pegang ku tinggal juga kau. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah cintai kita, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala.